Selamat malam Bang Immanuel. Bang Immanuel. Immanuel, dia nih Kristen. Ya, Oke. silakan. Ya, silakan Bang Immanuel. Apa itu Eh, mengangkat sumpah? kenapa Bang? Suaranya nggak ada Bang, nggak ada Halo, kedengaran halo suaranya. Pak. Halo, suaranya nggak ada. Temu syahadat. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Ya, gimana kabar Bang? Baik, baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan atau ingin kami yang tanya kepada Abang? Atau Abang ingin bertanya kepada kami? Mau diskusi, Saya bukan mau tanya saya jawab, diskusi. Oh ya, mau berdiskusi. kebetulan Bertanya ada Bang. itu di guru gitu ya. Ya. Siap Bang. Coba saya mau tanya sama sini ada Bang Juma ya. Iya Bang. Bang Juma, saya kan mau tanya kalau kita kan di Kristen juga kan apologet itu juga ada kan kita kan? Iya, Apologet juga ada begitu. Cuma setahu kita itu kalau di Kristen apologet yang ada itu adalah lebih kepada bagaimana kita menjelaskan tentang iman kita sih. Jadi saya melihat tidak banyak juga apologet kita yang lebih memfokuskan kepada iman-iman yang lain begitu kan, iman dari kepercayaan yang lain. iya, Lebih lebih kepada bagaimana kita kepada memberikan edukasi kepada sesama kita begitu. Untuk lebih kepada iman kita begitu. Nah, tetapi kalau yang saya lihat di sini kan apologet yang Abang dirikan ini dalam API ini, saya lebih cenderungnya kok melihatnya lebih kepada kurang memberi edukasi kepada teman-teman yang murtadin untuk lebih mendalami Al-Quran begitu. Jadi mungkin masukan dari saya untuk API ini supaya lebih fokuskan kepada teman-teman saudara-saudara yang yang mualaf itu untuk mendalami iman barunya begitu menurut saya. Itu sih pandangan dari saya Bang Juma. iya. Jadi di API ini Bang, ada Ya. divisi yang juga membidangi itu, yang nantinya akan konsentrasi terhadap mu'alaf. Dan itu sudah kita canangkan memang di dalam program jangka panjang API ini, bahwa teman-teman yang mu'alaf itu nanti kita akan tetap adakan pembinaan terhadap mereka. Iya. Seperti itu. Karena tadi kan saya mendengar juga kan apa yang Abang waktu saya di bawah tadi ini saya dengar Iya. supaya saya memandang untuk kemajuan API sih kalau dari saya masukan daripada saya ya lebih kepada ini aja, kepada edukasi kepada saudara-saudara kita yang ini kan teman-teman yang mualaf begitu. Nah, kalau sekarang yang kenyataannya yang kita lihat kan begini ya Bang. Ada banyak yang apologet yang saya lihat juga bergabung di API ini yang ya debater lah atau apa dan lain sebagainya. Kecenderungan yang saya lihat itu memang membahas dari iman Kristen begitu, Alkitab Kristen begitu. Jadi saya berpikir kalau API ini untuk kemajuan API, saya rasa harus bagaimana memberikan edukasi kepada yang mualaf begitu. Lebih diarahkan ke sana begitu sehingga tidak menimbulkan sesuatu hal yang bergejolak terus-menerus kan antara Kristen dan Muslim dalam media sosial dan lain sebagainya begitu Bang. Dan menurut saya kalau di apologet itu kan kita nggak bisa kita mengklaim bahwa pemahaman kita itu yang lebih benar begitu kan Abang, karena kan kita berbeda kan seperti itu. Iya, Itu aja jadi sih gini. Bang yang menjadi keresahan saya begitu kan. Ya. Iya. Kami di API ini beranjak dari kemudian firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong ajaran Allah,
niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di dalam kami membentuk api, kami didasari dengan niatan untuk menjabarkan kemudian iman kami sebagai seorang muslim, yang mana ruang daripada penjabaran gerakan-gerakan kami itu ditopang dari gerakan kristenisasi itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Kristen agama Syiar, kami juga diperintahkan untuk menyiarkan Islam. Kristen membela iman mereka, kami pun membela iman kami. Contoh nih, kita mundur ke belakang. Kenapa Islam itu harus tampil kemudian membela Islam? Atau membantu teman-teman Kristen awam untuk memahami agama Kristen itu. Kenapa? Karena pada dasarnya dua agama ini ada yang offside salah satunya. Contoh, umat Islam menggunakan terjemahan Al-Quran, tidak ada sedikit pun terjemahan Al-Quran itu yang menyinggung kemudian penjelasan Al-Quran dengan mengambil narasi-narasi dari kitabnya teman Kristen. Itu satu poin. Sedangkan kitabnya teman Kristen yang hanya terjemahan itu, cakupannya di dalamnya itu hampir seluruhnya yang menjadi prinsip dasar sebuah akidah itu diambil dari Islam itu sendiri. Contoh, kitab saudara, Alkitab, itu kan nama lain dari Al-Quran. Allah yang kemudian disebut Allah, itu kan asalnya dari Allah. Banyak istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Islam yang tujuannya untuk mengaburkan akidah Islam yang harus kami bela. Maka kami tampil berapologet. Kami tampil berapologet. Apologet itu artinya membela. Ditambah Islam berarti membela Islam. Kalau kita punya pemahaman, wawasan itu kerdil, memang seakan-akan bahwa itu kan istilah Islam, itu kan istilah Kristen. No. 1974 baru apologet itu masuk menjadi disiplin ilmu di dalam sekolah tinggi Kristen. Itu yang perlu Anda, saudara-saudara kita pahami. Jadi ketika kami berapologet membela agama kami, meluruskan pemahaman tentang apa yang non-Islam pahami tentang Al-Quran, ya kami menyebut diri kami dengan apologet. Apa yang dilanggar kira-kira? Undang-undang negara? Undang-undang agama? Atau apa yang kami langgar? Nggak ada. Nggak ada yang kami langgar. Jadi ketika kami membentengi akidah umat Islam dengan kami tampil, ya wajar ketika banyak orang yang kemudian sengsi dengan keadaan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung, Islam mengajarkan kami, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walau ladaf. Ini jelas di dalam kitab suci kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan gereja-gereja, biara-biara Nasrani, rumah-rumah ibadah Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ini kaidah di dalam agama kami. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha lakawiyyul aziz. Jadi nggak ada, Bang, yang bisa membatasi kami untuk kemudian tidak berapologet. Siapapun dia akan kami hadapi. Yang kemudian melarang kami berapologet, siapapun dia, apapun dia, malaikat sekalipun akan kami hadapi. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Kami pegangannya Al-Quranul Karim. Kami diminta oleh Allah untuk membela agama kami, untuk membela akidah kami. Musuh ada di depan. Bahkan musuh sudah menggunakan senjata-senjata dari kami untuk melumpuhkan agama kami. Maka kami tidak akan pernah bisa tertidur untuk itu. Kami tampil untuk menyatakan Islam itu adalah agama hak kepada siapapun karena perintah dari Al-Quranul Karim. Serulah manusia dengan cara hikmah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali di antara mereka ada orang-orang zalim, tegaslah kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Kaidahnya jelas, Bang. Jadi kami berapologet itu adalah satu kewajiban di dalam agama kami. Silakan. Oke.
Bang Juma, mungkin Bang Juma harus memahami bahwa kita tidak pernah mengatakan bahwa melarang untuk teman-teman Muslim itu berapologet, tidak. Tetapi yang saya tanggapi tadi dari penjelasan Bang Juma mengatakan bahwa Kristen itu mengambil kaidah-kaidah di dalam Islam, seperti contohnya Alkitab, kemudian kata Allah itu kan. Nah, saya rasa kan ini isu yang memang yang diangkat kan dari Bang Juma dan kawan-kawan kan mengatakan seperti itu. Tetapi kan kita harus pahami, Bang, bahwa Alkitab yang ada ini kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu, rumpun bahasa Indonesia itu adalah rumpun bahasa Melayu. Nah, di mana rumpun bahasa Melayu ini ada banyak menyerap bahasa-bahasa lain. Salah satunya adalah bahasa Arab. Jadi ketika menggunakan kata Alkitab atau menggunakan kata Allah, Abang nggak bisa mengatakan bahwa itu mengindikasikan bahwa kita mengambil kaidah-kaidah Islam, karena kenyataannya bahwa bahasa kita Kristen Indonesia itu adalah rumpun bahasanya adalah Melayu. Jadi abang nggak bisa dong mengatakan bahwa kita mengklaim kata Allah atau Alkitab itu, sedangkan bahasa kita bahasa Indonesia, di mana rumpun bahasanya bahasa Melayu yang banyak menyerap bahasa Arab, seperti itu. Jadi saya rasa ada kekeliruan di dalam pengertian yang abang katakan tadi. Terus yang kedua, kalau abang mengatakan bahwa Kristen mencoba mencuri apa yang ada di dalam Islam, saya rasa kita harus lihat sejarah dulu, abang. Kristen itu sudah ada sejak abad pertama, itu sudah ada Kristen. Bahkan di Arab itu jauh sebelum Muslim ada, dalam catatan sejarah bahwa Muslim ada, Islam ada itu antara abad 6 abad 7. Nah, bagaimana abang bisa mengatakan bahwa Kristen itu mencoba mengambil kaidah-kaidah Islam, sedangkan kekristenan itu sudah jauh lebih dulu ada daripada Islam, di mana baru abad ke-6 atau abad ke-7 itu baru Islam itu ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di dalam sejarahnya juga ketika Nabi Muhammad membawa agama Islam, itu sudah ada orang-orang Kristen di Arab sana, dan Nabi Muhammad tidak pernah mempersoalkan tentang agama Kristen itu. Seperti yang abang tuduhkan kepada kita bahwa orang Kristen mengambil kaidah Islam. Nah, itu abang mungkin bisa menjadi pemikiran kembali untuk kita diskusikan lebih baik lagi, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan yang begitu liar, Bang Juma. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gurunda, aku kenyang banget Gurunda. Makan airben, duran sama siapa? Citos. Tergopoh-gopoh mereka. Aduh, apa nih? Ini apa nih, noise nih? Sebentar, bubuk mereka, rata iya, mereka, gak bisa bahas Yohanes 4:24. Iya, kenapa? Bang Kores, izin sebentar ya, Bang Kores ya, Bang Kores nyimak dulu sebentar, izin ya. Lanjut, Bang Zuma, izin ya, Iya. Bang. Gue mau menjago-jagokan diri ini. Ya udahlah, silakan Guru dah lanjut. Iya. Saya dengarkan informasi itu dari grup Adinda. Dari tadi teman-teman kita Kristen itu kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya ketika menjelaskan tentang apa yang mereka pertanyakan sendiri terkait Islam dan Kristen. Saya dengarkan tadi. Alhamdulillah. Iya. Lanjut Gurundaku. Oke, baik. Jadi gini, saudaraku Immanuel, sorry, saudara Immanuel. Jadi orang Arab itu, Bung, itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang perlu saudara pahami. Ketika berbicara mengenai keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang-orang Quraisy, penyembah-penyembah berhala pada masa itu, mereka sebelum masuk Islam, mereka sudah mengenal Allah. Itu dulu. Mereka sudah mengenal Allah.
Sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk kemudian mengajarkan kepada mereka tentang Islam, lebih dulu mereka sudah mengenal Allah. Jadi ketika ada Kristen datang ke Arab, mereka yang meniru Bani Ismail, menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, mereka sudah mengenal Allah. Keturunan Abraham alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu lebih dulu mengenal Allah daripada Kristen yang datang. Bangsa Arab jauh lebih tua daripada orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang-orang Roma yang kemudian nyampe kepada pengajaran-pengajaran yang ada di wilayah sekelilingnya, sampai orang Kristen ada sampai ke Arab. Itu yang perlu saudara pahami. Siapa duluan, Nabi Ismail atau Kristen? Itu dulu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya orang Arab Kristen lebih dulu daripada Islam, oke, penyebutan daripada kedatangan Rasulullah Muhammad SAW membawa kesempurnaan agama Islam, Anda betul. Tetapi mengenal tentang agama, tentang pencipta langit dan bumi, itu lebih dulu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika orang Kristen datang, orang Arab lebih dulu mengenal Tuhannya Nabi Ismail, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bahkan Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya Ishak dan Yakub, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kalau kamu tidak dalam keadaan muslim. Kejadian 17 jelas di sana diterangkan, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun temurun. Sementara Kristen ini bukan dari keturunan Abraham. Ia mengajarkan kekristenan bukan keturunan Abraham. Bukan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan tentang kekristenan. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Kedua, kitab saudara itu dibawa oleh misionaris, bukan misionaris Arab, tapi misionaris Barat. Tentu kitab yang mereka bawa adalah kitab yang berbahasa orang Barat, entah itu Belanda, entah itu Portugis. Datang kemudian ke Nusantara, masuk ke dalam bahasa Melayu. Kenapa larinya terjemahannya ke Arab? Contoh Alkitab, asal kata daripada Bible saudara itu kan jelas bahasa Yunani, Biblos atau Biblika. Ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, terjemahannya adalah buku-buku. Kenapa larinya ke Alkitab? Ketika kemudian bahasa Yunani adalah Theos, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Dewata atau Tuhan atau Tuan, kenapa larinya ke Allah? Sementara Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah hak prerogatif umat Islam di Indonesia di dalam menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Keliru yang sangat kemudian Anda tampilkan malam ini. Ketika Anda mengatakan Kristen Arab menggunakan kata Allah, saya katakan mereka sedang menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak sedang mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah layaknya orang Kristen di Indonesia. Islam mengajarkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Allah diambil oleh orang Kristen, lalu orang Kristen mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Bukankah ini penghujatan, penistaan? Kenapa tidak dikatakan aja kita ini adalah anak-anak dewa, sebagaimana Theos dalam bahasa Yunani? Di Indonesia kan ya dewa, kita ini adalah anak-anak dewa, atau anak-anak Theos, atau anak-anak Yahweh, atau anak-anak Bapa, atau anak-anak Tuhan. Kenapa larinya ke anak-anak Allah? Lalu diplesetkan cara bacanya Allah, supaya dikaburkan asalnya kata Allah ini. Kenapa? Karena tujuannya ingin mengaburkan akidah umat Islam agar lebih mudah mereka dimurtadkan. Itu tujuannya yang sebenarnya. Jadi apapun alasan yang saudara saya Immanuel jadikan sebagai sandaran pembenaran, itu tertolak. Kenapa?
karena Al-Quran tidak pernah kemudian goyang meninggalkan kata Allah. Kitab Anda asalnya tidak ada kata Allah, sekarang di Indonesia ada kata Allah. Apa tujuannya? Nah, itu yang perlu Anda selesaikan. Silakan. Nambahin dong Gurunda. Iya. Ya, jadi nanti ditanggapin barengan aja ya, my brethren Immanuel. Ini kawan-kawan kekristenan Indonesia ini kurang paham mengenai sejarah kitab sucinya sendiri di Arab gitu. Perhatikan mata ke layar. Bisa kita lihat di sini. Ini kita ke arabicbible.com ya, arabicbible.com ini ya, arabicbible.com ya. Ini bukan Kores yang bikin, Kodeks 151, Mount Sinai Arabic Kodeks 151. Nah ini ya tampilannya. Ini Brother Immanuel bisa Inggris? My brethren Immanuel bisa bahasa Inggris? Monggo silakan. Kalau Aku kan langsung terjemahin aja ya. silakan aja. Oke, Silakan. aku terjemahin aja ya. The Mount Sinai Arabic Codex 151 is indeed a most exciting discovery. It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 867 Anno Domini. Gua terjemahin. Kodek Biblos Arab yang dari Gunung Sinai itu adalah kodek penemuan yang sangat menceriakan. Ya, di sini perhatikan yang ini. Dan telah diketahui bahwa ini adalah terjemahan tertua Arab untuk Bible yang pernah ada dan selesai di tahun 867 Anno Domini. Selamat datang di kebenaran. Bible Arab orang Kristen baru ada 200 tahun setelah Islam lahir. Jadi jangan bilang kalian duluan menggunakan kata Allah, my brethren, kawan-kawan Kristen. Jangan bilang begitu. Masa baru ada tahun 800 bilangnya kalian yang menggunakan kata Allah? Ini gimana konsepnya? Kalian kan tahu nama Tuhan dari kitab suci. Kitab suci kalian baru ada abad ke-8. Gitu loh. Mohon dipahami ya. Mohon dipahami. Jadi jangan gegabah bilang kami menggunakan kata Allah duluan. Biblos kalian aja baru ada abad ke-8, abad 9. Kok bisa-bisanya ngomong pakai kata Allah duluan? Aduh. Itu sudah kawanku. Thank you. Oke. Terima kasih atas informasinya. Tapi menurut saya itu kan informasi yang harus kita lihat secara utuh juga kan, karena kekristenan itu sudah ada pada abad pertama. Itu fakta sejarah yang nggak bisa ditolak. Jadi abad pertama kekristenan itu sudah ada, tentu dong kitab sucinya sudah ada dong. Nggak mungkin agama ada, kitabnya belum ada. Nah itu secara logika kan kita berpikirnya seperti itu. Bagaimana mungkin agamanya sudah ada pada abad pertama, sedangkan kitabnya baru ada pada abad 8. Nah itu saya rasa nggak masuk dalam logika kita, dalam kita memahaminya. Ya yang kedua, seperti yang Bang Juma katakan tadi, sepertinya saya belum mendapatkan jawaban dari Bang Juma tentang bahwa tuduhan-tuduhan yang abang katakan tadi itu, Bang. Karena faktanya kalau begitu abang katakan seperti itu, berarti mohon maaf, saya kalau dari apa yang narasi abang katakan tadi, saya minta maaf. Berarti Nabi Muhammad bukan pembawa Islam berarti. Kalau abang mengatakan di Ismail itu sudah mengenal Allah, berarti abang membantah bahwa Nabi Muhammad yang membawa Islam yang pertama kalau begitu, dengan apa yang abang katakan tadi. Sedangkan di dalam sejarah itu jelas Islam itu ada dan dibawa oleh Muhammad, diturunkan kepada Muhammad. Jadi bagaimana mungkin abang katakan bahwa Islam itu sudah ada sebelum Muhammad? Berarti abang menantang dong kesaksian dari Al-Quran abang sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pembawa Islam itu. Nah itu kira-kira bagaimana Bang Juma? Mohon pertanggungjawabannya begitu Bang Juma dalam menyampaikan hal ini.
Baik, saudara saya gini. Jadi di Islam itu ada kaidah, ada hukum yang mengatur bagaimana Allah kemudian menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Tuhan, pencipta langit dan bumi, tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Nah, artinya bahwasanya dari sejak Allah menciptakan manusia, mereka sudah diminta untuk berserah diri. Berarti mereka sudah diminta untuk shalom. Mereka sudah diminta untuk berislam. Mereka sudah diminta untuk menjadi seorang muslim. Berarti mereka diminta kemudian untuk tunduk kepada perintah beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Adakah perintah kepada dia? Ya, ada. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Bukti bahwa Nabi Adam menerima perintah-perintah. Perintah dari Allah ini disebut SOP. SOP inilah yang disebut Islam. Perintah, aturan yang menyebabkan kemudian damai sejahtera, keselamatan, mengantar manusia kepada keselamatan. Itulah Islam. Ketika kemudian ada Nabi Adam, diberikan perintah. Tujuan perintah agar mereka selamat, Islam. Ketika datang perintah kepada Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Abraham taat kepada perintah, berarti dia Islam. Nabi Musa demikian, taat berarti Islam, karena ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Sementara Islam itu artinya adalah damai sejahtera, selamat. Nah, makanya di Al-Quran itu dikatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya Islam itu sudah ada. Nabi Adam bawa Islam, sempurna pada zamannya. Nabi Musa, Nabi Abraham, ada Islam. Nabi Nuh, ada Islam. Dan seterusnya. Nabi Isa, Yesus, ada Islam. Makanya Yesus mengatakan, Shalom alaihim. Shalom alaihim. Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, kemudian menyempurnakan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi Rasulullah tidak datang membawa Islam sendiri, tidak. Rasulullah datang menyempurnakan ajaran shalom, ajaran Islam, yaitu SOP yang Tuhan turunkan ke atas muka bumi untuk manusia taati. Siapa yang mentaati Islam, maka dia jatuh kepada derajat muslim. Muslim adalah oknumnya, Islam adalah SOP-nya. Jadi SOP itu adalah standar operasional yang harus dilakukan oleh manusia. Itu adalah aturan hukum. Itu adalah aturan, ketentuan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Yang menjalankan ketetapan hukum Tuhan itu disebut muslim. Yang ingkar terhadap ketetapan itu disebut kafir atau kufur. Nabi Musa datang bawa ketetapan. Yes. Ketetapan ini disebut apa? Kedamaian, damai sejahtera. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan memperoleh damai sejahtera. Siapa yang menjalankan hikmat pengajaran Nabi Isa, maka dia akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera pada masanya masing-masing. Ketika kemudian baginda Rasulullah SAW itu datang, maka dia datang menyempurnakan hukum-hukum Tuhan, dan yang taat kepada hukum Tuhan itu disebut muslim. Nah, ini perintah, ini kaidah, Bung. Wa qulil ladzina utul kitaba, ini jelas, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, yang telah diberikan Alkitab, dan kepada orang-orang yang tidak mengetahui kitab-kitab terdahulu, alias umat yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Ini fa'in aslamu fakadih tadau. Ini jelas Al-Quran mengatakan itu. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam, Bu. Mengajarkan damai sejahtera. Yesus mengajarkan damai sejahtera. Artinya Yesus mengajarkan Islam. Rasul Muhammad SAW sebagai penutup mengajarkan, menyempurnakan semua aturan-aturan Tuhan, yaitu adalah Islam. Seperti itu, saudara saya Immanuel.
Gurunda, aku nambahin lagi Gurunda. Boleh? Silakan. Aku dulu res, dikit aja res, dikit. Oke, boleh, Yesus beragama Islam ya. Mohon dibesarin layar aku. Oke, nah ini teman-teman ya, ini di dalam Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Makanya teman-teman Kristen gak paham karena diterjemahkan. Ini bukan greeting ya teman-teman ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab, kalau greeting itu Assalamualaikum, Shalom alaihim. Kita lihat nih, Yesus di sini greeting atau mewasiatkan ajaran. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Shalom animash irlahem et islami nih et islami et slomi anin noten lahem lo hederek sheha olam noten ani noten lahem alna yehat lebabhem we alira. Kata Yesus, ku tinggalkan ajaran Islam ini buat kalian dan ku berikan Islam ini kepada kalian. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan apa yang aku berikan. Yesus memberikan apa? Islami, saudara. Ini nih, kecil ya. Et islami, et slomi aninoten lahem. Nah, di dalam bahasa Ibraninya lahem. Kalau dalam bahasa Arab lakum. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi bagimu. Harusnya bagi kalian. Nah inilah makanya penting untuk kita mengkritisi di dalam original language Yesus. Ini dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Shalom ani mash'ir lahem. Kutinggalkan ajaran Islam bagi kalian tuh. Ini lahem nih. Kalau dalam bahasa Arab lakum. Et slomi, et islami kata Yesus. Jadilah kamu orang yang islami, orang yang berserah diri menyembah hanya kepada Allah. Ani noten lahem. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Nah, aku nanggapin yang tadi ya, my brethren Immanuel bilangnya, ya Kristen kan lebih ada dari Islam, udah pasti ada kitab sucinya. Itu benar sekali kawanku, benar sekali. Cuman yang orang-orang Kristen Indonesia nggak tahu, pertama tadi udah ditunjukkan, kitab suci orang Kristen yang berbahasa Arab baru ada di tahun 800-an. Terima kenyataannya, kata Allah yang menggunakan Islam pertama kali di Arab. Terima kenyataannya. Nah, kalau sudah menerima kenyataannya, sekarang baru kita jawab. Lah terus Kristen yang di Arab sebelum punya kitab suci bahasa Arab, dia pakai kitab suci bahasa apa? Itu sudah dijelaskan kawan-kawan. Sudah dijelaskan di orang-orang Katolik. Sini, my brethren Immanuel dan kawan-kawanku yang di bawah Kristen maupun Islam, kita baca di sini ya kawan-kawan. Katolisitas.org ya. Ini tunggu. Ini gambarnya belum bagus. Sini ya. .org. Kita lihat. Ini yang aku birukan. Halo. Jangan terguncang. Alkitab yang dipergunakan oleh Yesus adalah terjemahan Yunani. Dan terjemahan Septuagint ini pula yang dipergunakan oleh para penulis kitab perjanjian baru. Jadi apa artinya? Dari Yesus sampai murid-murid Yesus itu memang menggunakan kitab suci berbahasa Yunani. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ini data. Jangan dibantah. Nah sekarang kita lihat nih, Yesus ketika mengajar dalam bahasa Yunani, ya kawan-kawan, kita lihat Yohanes 1:1 ya dalam bahasa Yunani. Yohanes 1:1 interlinear. Tunggu. Ini dia. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, nih Yohanes 1:1 kita lihat. En arke en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Yesus itu firman theos, bukan firman Allah, my brethren. Terima kenyataannya, terima. Kok tiba-tiba ada Allah di kitab kalian? Ya, itu aja sih paling. Silahkan dilanjut.